Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan. Kita melambaikan tangan kita untuk Tuhan, haleluya. Kita mau bersyukur saat pagi hari ini kehadiran Tuhan. Semua karena kemurahannya, semua karena kebaikannya kita boleh hadir di tempat ini, amin. Haleluya, sama-sama kita mau pujikan. Dia yang layak kami sembah, Dia yang layak kami tinggikan, Dia yang layak kami agungkan, Yesus Raja. Pujilah aku Tuhan.
lambaikan tangan kita untuk Tuhan, untuk saudara-saudara kita yang hadir di tempat ini ya. Dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Satu
rahmat Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan sepanjang malam berjalan hingga pagi hari ini Tuhan. Kami ada Tuhan sebagaimana kami ada. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami boleh tetap layak datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berapa banyak pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, akhirnya boleh menyukakan hati Tuhan. Benar Tuhan, Kaulah penolong yang setia. Kami yakin dan percaya Kau tetap ada bersama kami dimanapun kami berada, di setiap musim hidup kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami, boleh menjadikan jawaban di setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu sebentar. Dia akan membawakan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa memakai hamba-Mu, selalu menjadi saluran berkat buat kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara masih tetap berdiri karena kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita akan membacakan pengakuan iman rasuli beserta dengan visi Gereja Bethel Tabernakel Rengasting Club. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Visi Gereja Bethel Tabernakel Rengasting Club 1, 2, 3. Rayakan kemenangan Tuhan dengan beribadah. Amanat agung harus dilaksanakan. Terus maju dan menjadi murid. Nantikan Tuhan dan hidup dalam kesatuan dan kasih. Aplikasikan kekristenan dalam seluruh aspek hidup. Terima kasih, silakan duduk kembali dan saya persilakan untuk hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat kembali beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemarin malam salah seorang dari mantan pemain musik kita, pemain keyboard yang pertama, Saudara Dedi Rudianto, atau yang biasa kita panggil Coach B, telah dipanggil Tuhan dalam usia 54. 55. Ya sudah dihitung berarti. Minggu kemarin masih beribadah. Saya lihat 2 kali dia ibadah pagi, lalu dia tunggu istrinya untuk ibadah lagi, ya. Dan selama ibadah saya lihat terakhir ini dia punya antusias, ya, dia punya semangat sehingga tangannya selalu dinaikkan waktu memuji Tuhan. Dan saya tahu ini adalah persiapan terbaik bagi dia untuk kembali pulang, ya. Sebentar siang akan tutup peti dan besok akan segera dikebumikan. Sesuai dengan apa yang terjadi, saya ingin bersama saudara merenungkan satu tema, tetap tekun dalam kesalehan. Tetap tekun dalam kesalehan. Kita lihat 2 ayat di dalam kitab Ayub.
Belum lama Serdi berkhotbah tentang Ayub, dan satu sifat yang paling menonjol dari Ayub yang diakui oleh Tuhan dan manusia, istrinya, yaitu Ayub adalah orang yang tetap tekun dalam kesalehan. Ayub pasal 2 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat 3 dan ayat yang ke-9. Saya akan baca firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ini kata Tuhan kepada iblis. Salah satu sifat yang ditonjolkan oleh Tuhan tentang hambanya Ayub, yaitu dia saleh. Ya. Bukan hanya saleh, tetapi tetap tekun dalam kesalehannya. Orang bisa saleh, tapi untuk tetap tekun dalam kesalehan itu adalah satu hal yang lain. Ya. Orang boleh rajin beribadah, tapi tetap rajin di dalam ibadah itu juga hal yang lain. Satu tingkat lebih. Ya. Apa itu sifat saleh, saudaraku? Kita lihat ayat yang kedua, ayat 9. Ini kata Tuhan, sekarang kata istrinya ketika lihat Ayub tetap tidak mau bergeser dari imannya kepada Tuhan. Ini kata istrinya. Saya baca ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Saudara-saudaraku, apa itu saleh? Dalam bahasa yang lain disebut takwa, ya. Tapi kita tidak membiasakan dengan istilah yang itu. Saleh itu di dalam bahasa Inggris disebut integrity. Bahasa Indonesianya integritas. Integritas sebuah sifat yang sebetulnya kompleks sekali. Jadi integritas itu menyangkut ketulusan, menyangkut kejujuran, menyangkut kesempurnaan atau kelengkapan. Jadi orang saleh adalah orang yang lengkap. Dia tulus, dia jujur, dia sempurna, dia lengkap, saudara-saudara. Nah, tadi dikatakan kesalehan seseorang itu bisa ditentukan bukan oleh diri sendiri. Saya saleh, itu tidak sah. Tetapi Tuhan yang menyaksikan Ayub itu orang saleh. Ya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan he still hold fast integrity. Dia tetap pegang teguh integritasnya. Ya. Dia tetap teguh. Ini Tuhan bilang tentang Ayub. Ya, bahwa sudah dihantam bagaimanapun tetap dia tidak mau menganggap Tuhan itu salah, tidak. Dia tetap, ini pasti ada maksud Tuhan. Nah, tetapi istrinya ketika lihat Ayub sudah kehilangan anak, sudah kehilangan harta benda, kecuali nanti ya kesehatannya digerogoti oleh semacam penyakit kulit, sudah. Ini belum. Tapi istrinya ketika lihat anaknya meninggal, hartanya habis, ya, kelihatan seperti sial banget, ya. Maka istrinya bilang, will you still retain thy integrity? Apa kamu tetap mau pegang teguh? Kamu punya kesalehan? Nah, tadi Tuhan bilang salehnya
si Ayub ini apapun yang terjadi dia pegang. Jadi Tuhan lihat dia mengandalkan saya. Tetapi kalau istrinya menganggap memang diakui kamu nih saleh. Tapi apa setelah kamu begini kehilangan segala-galanya kamu tetap mau saleh. Nah, artinya ingat Tuhan itu nggak bisa diandelin. Ya kamu tetap saleh tetapi Tuhan nggak bisa. Buktinya kamu sekarang kehilangan segala-galanya. Jadi saya bilang kesalehan itu harus diakui oleh Tuhan dan oleh manusia. Kalau diri sendiri yang bilang saya saleh itu tidak sah. Nah itu sebabnya kesalehan atau ketakwaan, ya, integritas adalah orang yang hidupnya berpusat pada Allah sepenuh. God centeredness atau berpusatkan kepada Allah. Kalau saudara lihat sebuah ban bola, ya, sepeda itu ada macam apa? Ada banyak sekali jari-jari. Tapi jari-jarinya itu semua nyangkut kepada as, ya kan? Jadi as ini sebagai pusat daripada semua jari-jari yang membuat ban itu jadi kuat. Begitu juga hidup kita ini banyak segi, saudara. Tetapi kalau kita berpusat pada Allah, Allah sebagai pusat hidup, maka saudara-saudara hidup kita akan diakui oleh Tuhan dan diakui oleh manusia. Perjuangan hidup itu berjalan terus. Tadi saya menyaksikan dulu, ya, akhir hidup daripada saudara Cinbih Dedi Rudianto itu saya lihat bagus, ya. Karena apa? Ya sudah sakit lama saudara-saudara. Tidur susah, bahkan harus pakai bantal banyak sekali supaya bisa nggak ngap begitu saudara-saudara. Itu udah lama sekali. Tapi dia bertahan terus. Ya. Ibadah saya lihat nggak kendor. Ibadah tidak dikurangi. Tapi bahkan ditambah saya lihat. Dalam memuji dia sungguh-sungguh. Ini yang namanya tautologi. Tautologi itu orang udah meninggal dipuji. Ya dipuji karena ada bukti-bukti. Seperti tadi Ayub itu dipuji oleh Tuhan sekaligus diakui oleh manusia walaupun berbeda respon komentar-komentar, ya. Nah, zaman ini diperlukan manusia-manusia yang tetap tekun dalam kesalehan sebagai bukti bahwa masih ada manusia-manusia beriman sebelum Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya. Ya, jadi zaman ini diperlukan manusia-manusia yang tetap begitu, tetap tekun dalam kesalehan sebagai bukti bahwa masih ada manusia-manusia yang beriman sebelum Yesus datang. Sebab waktu Yesus pergi ke surga, dia tanya, nanti kalau aku datang, apa aku masih ketemu orang-orang yang punya iman? Masih adakah iman ketika aku datang? Berarti menjelang Yesus datang, suasana dunia ini merenggut iman, merenggut harap, merenggut cinta di dalam batin manusia. Sehingga ketika Yesus datang, Yesus sampai tanya, nanti kalau aku datang masih ada enggak ya orang yang punya iman? Makanya setiap kali, bukan tanpa perjuangan, saya ada sampai sekarang sudah. Tetapi setiap kali saya berdoa, saya bilang Tuhan masih ada orang yang beriman. Masih ada orang yang percaya dalam zaman yang penuh dengan kemelut ini. Dalam zaman yang penuh dengan perjuangan. Semua orang saya lihat berjuang. Saya bilang Tuhan masih ada Tuhan. Orang yang seperti anak kecil masih percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Dan hidup saya harus membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Itu sebabnya saya bangga
punya jemaat yang walaupun bagaimana saya lihat tetap datang beribadah, saudara-saudara. Ya. Ini tidak mudah. Minggu depan saya akan berkhotbah di Bandung, di gereja Bethel Tabernakel yang paling besar di Bandung. 2 kali juga, 7:30 mulai, lalu setelah itu jam 9 2 kali. Saya tidak tahu, tapi katanya gereja itu juga seperti gereja kita karena besar, saudaraku, ada loteng segala. Apakah gereja itu juga gereja yang berpusatkan kepada Kristus? Saudara-saudaraku, nah sebab itu bagaimana sekarang masalahnya, bagaimana kita sampai pada kategori itu, kepada level itu. Ya, kita sudah tekun tetapi tetap tekun dalam kesalehan. Alkitab mengatakan dalam Matius 24, orang yang bertekun sampai ke akhir itu yang diselamatkan. Jadi berarti untuk tetap tekun itu memerlukan sebuah perjuangan. Bukan karena kita tekun kita selamat, tapi setelah kita selamat, kita harus membuktikan bahwa kita ini orang yang tetap mengerjakan keselamatan. Itu artinya kita tetap tekun. Satu kali memang kita percaya Yesus, dan Yesus mencatat nama kita di dalam buku hayat kerajaan surga. Tetapi untuk mengisi hidup iman ini kita harus apapun yang terjadi dalam hidup. Sebab hidup itu hanya satu kali, dan nanti ujung-ujungnya semua tindakan-tindakan kita selama kita percaya ini yang dihitung untuk memperoleh pahala dari Tuhan. Sebab itu sekarang bagaimana? Yang pertama, menjadikan Tuhan, sekali lagi saya ulangi ya, sebagai sumber dari kehidupan kita. Jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Bahwa Tuhan itu yang menggerakkan. Seperti as motor atau sepeda itu digerakkan. Sehingga bukan jari-jari yang nanggung tapi as itu. Tuhan juga begitu. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan, maka hidup kita akan digerakkan untuk menjadi orang yang tekun dalam kesalehan. Coba kita lihat satu ayat saja dalam Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama ya, sebab berbahagialah orang yang membacakan. Amsal 8 17. 2 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Jadi Tuhan bilang, saya mengasihi orang yang mengasihi kita, yang mengasihi, kata Tuhan, yang mengasihi aku juga mengasihi. Jadi yakinlah bahwa kita tidak akan bertepuk sebelah tangan ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, lalu respon Tuhan, itu ada respon Tuhan ketika kita mengasihi. Lalu dikatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi. Jadi respon Tuhan pada yang membalas kasihnya itu diresponi. Jadi kita nih jadi objek kasihnya. Kita jadi objek kasihnya. Karena kita mengasihi, pasti ini jaminan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Lalu sebagai bukti bahwa mengasihi, itu kita harus mencari Tuhan. Itu artinya tindakan iman. Iman disertai perbuatan. Nah, seperti saudara datang ke gereja ini. Ini bukti sebagai apa?
Bukti bahwa saudara itu mencari Tuhan. Walaupun Tuhan ada di mana-mana, tapi saudara ingin dengar firman Tuhan. Sebab waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara mendapatkan, oh kalau begitu Tuhan tuh ingin saya begini. Ya. Siapa yang tekun mencari aku akan mendapatkan. Jadi iman itu harus disertai perbuatan. Jadi saya katakan dengan terus terang, orang yang datang ke gereja dengan yang tidak beda. Dia bilang ya kan bisa di online kan. Tapi saya lihat, seperti saya juga suka lihat online-nya orang lain, dengar. Itu kita hanya nonton aja kebanyakan. Nonton puji-pujian, kita sendiri diam. Nonton firman, sementara orang khotbah, saya juga suka, bahkan saya nyatet khotbahnya Ruben Adi begitu ya. Anak dari sahabat saya Julius Ishak di Tasik. Itu saya catat juga. Tapi itu ya kita hanya non formalitas, tidak ada form. Kita mau bagaimana aja, pakai baju apa aja kita bisa. Tapi dengan kebaktian itu beda. Ya. Ini satu bukti bahwa saudara mencari Tuhan. Sehingga orang yang mencari Tuhan dapat. Setelah dapat Tuhan mau diapakan? Jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Tuhan, saya ada di sini. Tuhan lihat, saya rindu ketemu. Seperti saya dulu pacaran sama istri. Ya. Buktinya apa? Ya saya cari. Itu namanya waktu ketemu. Pak Romi dulu ngalami enggak? Waktu mengasihi seseorang datang ke rumahnya, terus kita ngobrol-ngobrol. Namanya itu waktu ketemu pacar. Istilahnya. Nah, itu. Makanya harus ada proaktif. Ya. Bagaimana? Saya termasuk pria yang proaktif, saudara-saudara. Nggak bisa diam di rumah terus. Tetapi ada waktu-waktu saya mau datang. Orang tuanya bilang seminggu sekali aja. Tapi saya nawar 3 kali aja. Ya Lim ya. Pernah nggak Lim? Hah? Tahu nggak waktu saya pacaran? Tahu ya? Berapa kali seminggu? Nggak tahu. Kebaktian berapa kali seminggu sekarang? Hah? Makanya saya bilang Dara Cinbih almarhum, dia terakhir ini saya lihat 2 kali. Pengen dengar dua kali. Sebelum pulang, saudara-saudara. Ya. Makanya Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada. Dan apa yang ku alami ini semua karena kasih karunia. Itu sebabnya aku kerja lebih keras dari mereka semua rasul-rasul lain. Tapi bukan saya. Anugerah Allah yang bekerja di dalam saya. Dan saya percaya kata Paulus di dalam 1 Korintus 15, segala jerih payah kita tidak sia-sia. Menjadikan Tuhan sebagai sumber kita nih nggak sia-sia. Waktu ini berharga sekali, saudara. Ya. Yang kedua, ketekunan itu perlu dimiliki. Artinya vital, saudara-saudara. Zaman ini kita perlu. Seperti saudara pakai masker, tapi tetap maskernya bisa kita bernafas, betul tidak? Jadi O2, oksigen itu vital bagi kita. Makanya orang yang sudah susah ngisep oksigen masuk ruang ICU lalu dibantu saudara-saudara. Saudara Dede juga yang suka main ini, yang paling besar, anaknya Pak Suirman Gunawan baru keluar dari ICU. Bayangkan badannya begitu. Nah,
Dia baru keluar tadi pagi ya dari ICU, sudah di ruang biasa. Pak Horas, Pendeta Horas Manalu juga setelah di ICU berapa belas hari itu dipindahkan ke ruang biasa, sekarang udah pulang lagi di Bekasi, udah sembuh sudah saudara. Jadi vital sekali udara ini, O2 ini vital sekali. Nah saudara jangan bilang ya kalau pendeta sih bisa tekun, tapi kalau kita tidak. Sama aja pendeta juga manusia. Ada yang vital, sebab pendeta juga ada yang pendeta tidak tekun di dalam kesalehan. Nah itu sebabnya kalau dibilang vital maka perlu dimiliki. Jangan bilang saya mah gini, saya tidak. Perlu. Namanya juga vital. Coba kita lihat Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Ibrani 10 35 36. Ayo kita baca lagi ya dua ayat ini. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Ayat 35 bilang, sebab itu janganlah kita melepaskan kepercayaanmu. Pegang terus kepercayaan, hold fast tadi ya. Ayub kata Tuhan, dia pegang teguh, tidak melepaskan kepercayaannya kepada Allah. Karena apa? Karena upah yang menanti. Berarti kalau orang tidak melepaskan kepercayaan, ada upah. Ini yang membuat kita bergairah, sudah. Akan ada upah yang menanti. Walaupun kita tidak minta-minta, tapi orang yang tetap pegang. Nah, untuk itu ayat 36 bilang, sebab itu kamu memerlukan ketekunan untuk pegang terus itu, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu vital, itu tekun, pegang terus. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ini saudaraku, ketekunan itu perlu dimiliki, dan untuk memperoleh ketekunannya kita harus percaya, tidak diuji, tapi tetap pegang. Seperti Ayub, akhirnya saudara tahu, saya nggak usah cerita lagi. Ayub akhirnya dapat apa? Waduh, lipat-lipat kali ganda. Hanya saya bilang kemarin di Kerawang, saya tidak tahu apa istrinya itu kembali lagi apa tidak. Sebab dikatakan hartanya kembali, ya binatangnya semua kembali, anaknya juga dapat lagi sampai 10. Sudah. Anaknya dapat lagi, bahkan dikatakan yang paling cantik di dunia itu anak-anak Ayub setelah. Bangga banget suku saya tidak punya anak perempuan. Tapi saya bayangkan, kalau saya punya anak perempuan tercantik-cantik sedunia, Miss Indonesia, Miss Universe. Wah, kira-kira papahnya bangga enggak? Hah? Bangga dong ya. Saya sama Pak Broto sama, anaknya enggak ada yang cewek, semua cowok ya. Nah kalau cowok cakep sedunia, kira-kira bagaimana? Sama aja. Hanya bagi orang Sumatera Utara ya Pak, dapat cowok itu kayaknya lebih bangga ya Pak ya, karena melanjutkan keturunan. Sudah ada keturunan.
Kalau cewek semua keturunan sudah. Apa yang dijanjikan sudah. Makanya coba kita lihat Ayub ini melalui apa dia dapat lagi itu. Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Melalui ini kita baca 2-3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketakunan. Jadi jelas sekali firman Tuhan. Kamu tahu dan harus tahu yang belum tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketakunan. Jadi bagi saya 1 tahun ini genap Maret itu bagi kita ujian iman. Ya. Ujian iman. Yang lulus dapat nilai B, mau B min, mau B plus, atau A min A plus, itu ketahuan saudara-saudara. Ujian 1 tahun ini. Di antara pendeta-pendeta juga saya bersyukur kepada Tuhan. Di GBT ini sekitar ada 1.400 pendeta. Tanggal 30 Maret kalau Tuhan berkehendak saya akan berkhotbah pada Natal Nasional. Walaupun secara online saudara-saudara. Paskah maaf ya, Paskah. Sudah ditentukan judulnya apa, ayatnya apa. Saya tidak minta-minta. Tahu-tahu foto saya udah ada di seluruh Indonesia itu masuk saudara-saudara. Setelah 1 tahun saya nggak minta-minta saudara-saudara. Tapi Tuhan mengizinkan. Ya, saya bilang waduh terlalu ini ya. Tuhan punya cara ini luar biasa. Melalui apa? Ujian iman. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Jadi orang yang gak mau diuji gak mungkin akan dapat ketekunan. Makanya ini ujian saudaraku. Jangan sudah pikir ini musibah. Silakan aja yang anggap musibah. Tapi saya anggap ini nih masa ujian. Apa enak duduk di bangku ujian? Wah serba dibatasi. Goyang sedikit dicurigai. Kamu nyontoh ya. Saya dulu paling pinter nyontek saudara-saudara. Saya kasih tahu aja lah. Itu kalau udah nyontek, saya tulis kecil-kecil sekali saudara-saudara. Sampai mungkin gurunya pakai kacamata juga nggak bisa baca. Tapi saya pegang begini aja. Saya nggak ngajarin, nanti anak-anak diajarin gitu ya. Om juga dulu tukang nyontek. Makanya bagi saya sekolah itu nggak ada yang namanya tidak naik, tidak lulus itu enggak. Tapi tidak sepenuhnya saya nyontek. Hanya kalau memang susah sekali ya, saya sebab tidak ahli di dalam semua mata pelajaran, saudara-saudara. Jadi ini mari saudaraku kita hasilkan Yakobus 5 ayat 11. Lalu kita sampai kepada yang terakhir. Yakobus 5 ayat 11. Yuk kita baca 2-3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Sudah dengar? Kamu sudah dengar ketekunan Ayub, dan kamu tahu akhirnya jadi apa tuh Ayub. Saya percaya zaman ini orang yang paling diingini itu vaksin. Siapa yang udah divaksin? Silakan angkat tangan. Siapa yang udah divaksin? Nggak ada ya? Sini? Nggak ada ya?
yang paling diingini. Tapi harusnya kita yang paling diingini yaitulah sifat tekun. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan membuat kita terpelihara. Bukan saya nolak vaksin, belum disuruh divaksin ya udah diam aja dulu. Nggak usah. Padahal saya bilang andai kata bayar, bukan kita karena so ada duit, tidak. Andai kata bayar, udah duluan yang pada punya duit yang mau divaksin udah. Kalau sekarang kan nunggu ya kan. Yang ketiga, terakhir. Ketekunan pasti menghasilkan hal-hal yang pasti. Sekali lagi. Jadi kalau kita tekun, itu kita pasti dapat sesuatu. Jangan jadikan sesuatu yang lain ini sumber Tuhan. Dan kalau kita karena diuji ternyata lulus, kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi kita, bukan hanya bagi Ayub. Ya. Jadi tekun itu akan menghasilkan pasti, baik di sini maupun di sana. Jadi kekristenan itu janji di sini dapat, di sana juga dapat. Ya, coba ayat yang berikut kita baca, Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Wahyu 14 ayat 12 dan 13. Kita baca ayat 12 ya. 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting di mana? Nanti dulu ayat 12 dulu. Yang penting di mana? Di sini. Yang penting di sini ialah ketekunan. Kita nih orang-orang kudus sudah ditebus oleh darah Yesus, yang nuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara Faren, setelah 1 tahun di sini, dia sekarang sudah ada di Tobelo. Saudara-saudara. Ya, sekarang foto dengan mamahnya, papahnya belum saya lihat bagaimana rupanya, mamahnya aja. Terus kelihatan calonnya dia, duaan, saudara-saudara. Sudah jadi pendeta, gembala, saudara. Makanya dia pakai kaos, calonnya kelihatan pakai baju, karena di sana kan pakai jubah ya. Waktu datang ke sini, persis ada baptisan, saudara-saudara. Minggu ada baptisan. Ada berapa kalau tidak salah waktu itu? Terakhir 4 atau berapa? Lupa. Seninnya saya tanya sama dia pribadi. Pernah ngobrol sama istri saya. Yang cukup. Waktu bayi sudah di sini, sudah di ini, sudah cukup. Tapi Senin saya tanya. Saya bilang, mau dibaptis? Sudah. Ini perintah Allah. Baptis itu bukan digituin waktu masih bayi. Tapi setelah kita mengerti bahwa itu perintah Allah. Yang beriman kepada Yesus. Yang mau Pak, ayo turun. Saya turun waktu itu. Setelah berapa tahun saya tidak pernah membaptis orang. Senin itu, kalau tidak salah tanggal 4 Maret, saya baptis dia, saudara. Waktu pulang dia minta kartu baptisan kepada saya. Saya bikin. Sudah. Pulang setelah dibaptis di sini. Setelah
dapat predikat sarjana teologi. Sarjana teologi dibaptis oleh pendeta Rengas Dengklok, saudara-saudara. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, di sini kalau di sorga mah nggak perlu dibaptis lagi. Makanya yang belum dibaptis sudah ada 3 calon baptisannya. Awal bulan depan kita ada baptisan. Jangan tunggu lama, saudara-saudara. Nggak apa-apa. Begitu saudara dibaptis, nggak akan begitu keluar jadi bule. Enggak. Rambut jadi putih. Enggak. Kecuali yang disemir. Sudah. Tetap. Tapi lain. Sudah menuruti perintah Allah. Si pasrah itu sekarang dari Nias. Saya tanya. Kamu sudah dibaptis? Sudah. Kapan? Waktu di Brebes ya. Mana pasrah itu? Di Brebes ya. Ya. Itu juga sarjana teologi, hanya belum terima ijazahnya. Dia juga punya pengalaman di Brebes 1 tahun praktek. Ada baptisan juga. Dia juga dibaptis dan dapat sertifikat baptisan. Jadi saya lihat keluaran sekolah teologi sampai jadi sarjana belum pada dibaptis, saudara-saudara. Makanya kita mari tidak terlambat, saudara-saudara. Tidak, karena di sini, yang penting di sini. Nanti kalau udah mati mah mau diapain juga, mau dimandiin mau enggak ya, cuma nggak ada yang tahu, saudara-saudara. Nah, lalu ayat 13. Ini ayat terakhir kita baca. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga. Di sana nih, suara di sorga berkata, bahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Suara dari sorga di sana. Tadi di sini, sekarang di sana. Jadi ketekunan itu pasti menghasilkan, baik di sini maupun di sana. Ini pasti. Makanya dalam perjuangan ini kita harus yakin bahwa di sini kalau kita seperti anak-anak kecil, papa minta coklat, masa papa nggak beliin coklat? Mereknya apa coklat itu? Silver Queen. Sudah. Tuhan pasti kasih. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Para pelayan perjamuan kudus silakan tampil. Kita berdiri bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan.
bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kami tekun mencari Tuhan, maka Tuhan akan kami dapatkan. Amin. Kalau kami mencintai Tuhan, maka Tuhan akan merespon dengan mengasihi kami sebagai Bapa mengasihi anak-anak. Itu sebabnya pagi ini berikan kepada kami hati yang beriman, supaya kami akan membuktikan baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia bahwa kami adalah orang-orang yang tekun, yang melaksanakan firman Tuhan secara konsekuen. Kami akan makan dan minum perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. wanita saja, apapun yang terjadi, wanita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Pria-pria. Semua. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Maka semua sudah terlayani. Setelah saudara terlayani, mari kita berdiri saudara-saudara. Naikkan roti di sebelah kanan serta dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesuai dengan firman Tuhan, adakah kita percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan. Setelah sudah makan, mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sesuai dengan firman Tuhan, adakah kita percaya bahwa cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan.
Saya minta nanti Saudara Riki, guru dari BPK, akan tampil ke depan. Saudara Riki, untuk tampil ke depan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan dan perjamuan kudus. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh datang pada kami, mengingatkan kami untuk kami senantiasa bertekun dalam kesalehan kami. Kami tahu secara manusia kami tidak mampu Tuhan, tapi kami percaya bahwa saat kami dekat padamu, ada satu kekuatan yang memampukan kami untuk terus kami boleh bertekun dalam kesalehan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau pakai kehidupannya lebih lagi dimanapun dia berada, boleh menjadi berkat dan membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh ada bagi kami semua. Saya mengucap syukur, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya atas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, juga kepada tim pelayanan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama keluarga juga jemaat, saya turut merasakan kehilangan ya, dengan kepergian Bapak Dedi Rudianto atau saudara Bapak Cinbih ya, suami daripada Ibu Neneng. Nanti jam 12 siang, sebentar jam 12 siang, itu ada ibadah penutupan peti. Besok Senin jam 1:30 itu ibadah pemberangkatan jenazah dari rumah duka, rumahnya di perumahan Pratama Asri ya. Saya nggak alamat bloknya nggak tahu, tapi saudara masuk perumahan, terus ke kiri, ke kanan ya, di situ nanti ada dekat dari situ ya. Lalu jam 2 siang jenazah akan diberangkatkan, akan dimakamkan di Pelita jam 2 siang besok Senin ya. Jadi bagi saudara Bapak Ibu yang bisa hadir, kiranya saya ucapkan sebelumnya juga terima kasih. Dana misi bulan Februari tolong ditayangkan ya. Nah saudara mungkin bingung, dana misi ini buat siapa? Mungkin ada yang masih baru-baru. Ini buat pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang di daerah. Kita kirim ke Toraja, kita kirim ke Semarang sebab punya anak asuh, kita kirim juga ke tempat-tempat yang lain. Jadi supaya saudara tahu ya. Jadi terima kasih. Memang saya harap saudara mungkin nggak dinamain nggak apa-apa. Saudara bisa kasih mungkin semampunya saudara, mau 20, mau 50. Saya lihat sih, karena mereka suka kasih ya, saya tahu karena ngasih di kotak. Jadi ini baru saat ini banyaknya yang di Kerawang yang kasih ini. Tapi ini agak menurun karena yang di Kerawang nggak ada ibadah 3 minggu saudara ya. Baru minggu kemarin ada ibadah dan minggu ini. Itu saja, terima kasih buat semuanya. Baik dana misi, dana sosial itu diperlukan. Jadi saudara tiap saat memberikan dana sosial itu dibutuhkan bagi jemaat kita. Jadi dua sisi, jemaat kita juga diperhatikan melalui kas sosial kita, yang ada kematian, yang sakit, gitu kan, yang musibah. Dana misi itu keluar, jadi seimbang. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati buat baik dana pembangunan juga perpuluhan saudara. Kita akan bangkit berdiri menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
keterangan imanmu, serta terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih sayang dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara pulang. Berkat terus menyertai mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita tutup ibadah raya ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.